Dan orang yang pertama kali nanti di hari kiamat memasuki surga setelah proses kiamat dan timbangan amal adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan surga terharamkan untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, sungguhnya surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk dan terharamkan untuk umat sebelum umatku masuk. Kita ini teman-teman berbahagia menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Nabi yang paling mulia, pemimpin anak Adam. Bahkan beliau mengatakan dalam hadis yang mulia, semua nabi-nabi Allah siapkan doa khusus pasti diijabah. Enggak ada keraguan. Seperti Nabi Nuh minta kaumnya dibinasakan, langsung Allah ijabah. Banyak, semua nabi-nabi sudah pakai doanya di dunia. Kecuali aku, kata Nabi, aku simpankan buat umatku pada hari kiamat. Maka kita akan diselamatkan oleh Nabi SAW pada hari kiamat, itu luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap jadi kalian. Karena semua nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yunus, semua nabi-nabi ini menyampaikan kaumnya. Nanti di akhir zaman ada nabi namanya Muhammad. Dia adalah nabi yang terbaik, dia yang pertama masuk ke surga sebelum kami semuanya. Dan umatnya adalah umat terbaik, tidak akan kalian masuk surga sebelum mereka masuk. Maka ini sebuah karunia yang luar biasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, aku adalah orang pertama yang keluar dari kubur saat manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Aku adalah pembicara di hadapan mereka manakala mereka telah siap mendengar. Aku adalah pemimpin mereka manakala mereka datang pada hari kiamat. Aku adalah pemberi syafaat, penolong mereka manakala mereka tertahan. Aku adalah pemberi mereka kabar gembira bagi yang beriman manakala mereka sudah putus asa. Panji alhamd, puji-pujian ada di tanganku. Kunci-kunci surga pada hari kiamat di tanganku. Aku adalah anak Adam paling mulia di sisi Tuhanku pada hari kiamat. Dan ini bukan kesombongan. Aku dikelilingi 1000 pelayan. Pada mereka semuanya seperti mutiara yang tersimpan. Hadis ini disebutkan dengan sanad hasan oleh Imam Tirmidzi. Juga kata Nabi SAW, aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Dan aku adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mengenai kita umat Muhammad SAW, kata Nabi SAW, Nahnus sabiquna al-awwaluna yawmal qiyamah. Baida annahum utul kitaba min qablina wa utina min ba'dihim. Kita adalah umat Islam, umat yang akan mendahului dan di barisan pertama pada hari kiamat nanti. Sekalipun mereka Yahudi dan Nasrani telah diberikan kitab sebelum kita dan kita diberi sesudah mereka. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim yang lain kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya nanti Allah akan memberikan orang Yahudi diberikan bekerja ibaratnya seperti dari pagi sampai menjelang duhur. Kemudian lalu diberikanlah mereka balasan satu kirat, satu gunung, maksudnya 2 gunung. Lalu kemudian orang Nasrani bekerja dari habis duhur sampai asar atau sampai selepas asar. Kemudian mereka diberikan pahala satu kirat, satu gunung. Lalu kalian datang nanti akan bekerja hanya selepas asar sampai maghrib, pendek sekali. Tapi kalian akan diberikan 2 kirat, double, 4 kali lipat yang kita dikasih. Ya, maka ahli kitab akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, kaum itu lebih sedikit amalnya dan lebih pendek umurnya. Ya. Kata Allah SWT, apakah aku menzalimi kalian? Ada sesuatu yang hilang dari kalian? Kata mereka tidak ada. Kata Allah, itulah karunia aku berikan kepada siapapun yang aku inginkan. Teman-teman sekalian, tentu kita semua bersaing nanti dalam hal positif, mengejar derajat di surga. Dan usahakan mengejar menjadi golongan yang terbaik. Tidak ada kata-kata terlambat. Walaupun baru di masjid ini, baru detik ini, Anda taubat, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Banyak sahabat Nabi dulunya membenci Islam. Tapi setelah masuk Islam, mereka mengubah keadaan menjadi orang yang baik. Dan Nabi SAW jamin bagi mereka surga. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, anaknya Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Dan setiap ayahnya berinfak, pergi melawan muslimin dengan pedang, dia ikut. Setelah pembebasan kota Mekah, dia masuk Islam. Subhanallah,
Dia nangis setiap lihat Al-Quran. Di depan para sahabat sambil mengatakan, Kitabullah, kitabnya Tuhanku yang aku sia-siakan. Kemudian juga dia menangis, mengatakan, ya Rasulullah, aku menyesal dulu. Tidak ada kesempatan untuk memerangi anda dan Islam kecuali aku berinfak. Sekarang aku akan berinfak sebagai tebusannya. Semua yang aku infakkan dulu dan aku akan berinfak sekarang di jalan Allah. Dengan itu Nabi SAW memuji dia dan menjamin baginya surga. Tidak ada kata terlambat, gitu kan? Berbuat dan beramal dan kejar yang terbaik. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga, minta firdaus yang tertinggi. Jangan pernah berharap, ya Allah, yang penting saya masuk surga. Enggak. Tamak terhadap rahmat Allah bagian daripada syariat. Minta yang terbaik. Kita masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan apa saja, tinggal kuncinya kita patuh, merengek, manja dengan Allah. Kemarin sudah kita sebutkan di bahasan tentang dahsyatnya doa semalam, bagaimana kita merengek, berkeluh kesah, bermanja dengan Allah Subhanahu wa taala, curhat dengannya, dan dia sebaik-baik tempat untuk bergantung. Teman-teman sekalian, disebutkan golongan pertama yang akan melewati sirat dan masuk ke dalam surga, dan semoga kita termasuk ini insyaAllah. Kata Nabi SAW, awwalu zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil kamari laylatal badr. Sesungguhnya golongan pertama, gelombang pertama yang melewati sirat dan akan masuk ke dalam surga, wajah mereka seperti rembulan di malam purnama. Lalu Nabi SAW mengatakan, la yabsutun fiha wa la yamtakhituna fiha wa la yatagawwatuna fiha aniyatuhum wa amsyatuhum adh-dhahab wal fiddah wa majamiruhumul uluwah wa rashuhumul misk wa likulli wahidin minhuma zawjatan yura mukhusukihima min wara'il lahm minal husn la ikhtilafa bainahum wa la tabaghut qulubuhum ala qalbi rajulin wahid yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya. Mereka nanti di sana tidak akan pernah meludah lagi, enggak ada kotoran mulut lagi, tidak akan buang air besar, tidak lagi berdahak, nggak ada lagi penyakit rusak ya anggota tubuhnya sehingga berpenyakitan. Bejana dan sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Tungku pengharum mereka adalah al-uluwah. Al-uluwah kata ulama hadis adalah udut tayyib atau kayu gaharu yang wangi ya. Dalam sebagian makna yang disebutkan oleh ulama hadis. Keringat mereka adalah kasturi. Tidak ada keringat di dunia teman-teman yang wangi, tapi subhanallah di surga beda. Setiap orang dari mereka mempunyai dua istri yang bagian dari betis mereka terlihat dari balik dagingnya karena kecantikannya. Ciri bidadari di surga, karena putihnya beningnya bisa terlihat bagian dalam tubuhnya. Tidak ada perselisihan dan kebencian di antara mereka lagi. Walaupun pernah di dunia beribut, kalau mereka sudah masuk surga Allah bersihkan hati mereka. Hati mereka adalah hati yang satu. Mereka bertasbih kepada Allah pada pagi dan petang hari. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, hadis yang sahih juga Bukhari, sesungguhnya orang ahli surga tidak akan meludah, tidak akan beringus ya. Tidak ada sakit lagi. Mereka tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat atau peluh yang lebih wangi dari bau kasturi. Sisir mereka emas, bejana mereka emas, pakaian mereka sutra, umur mereka tidak akan punah selamanya. Di dalam hadis yang lain dihasankan oleh para ulama, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, ahli surga kalau masuk, keperawakan mereka, postur tubuh mereka seperti Adam, ayah mereka Adam alaihissalam, 60 siku ke langit, 30 meter, 27,5 meter, 30 meter tinggi Nabi Adam. Semua ahli surga seperti itu. Wajah mereka seperti Yusuf, tampan sekali, dan hati mereka seperti Ayub, santun, tidak pernah berkeluh kesah. Mereka semuanya seperti itu. Jadi orang yang pendek, orang yang jelek di dunia tidak usah khawatir. Itu cuma di dunia, sebentar itu. Allah SWT ubah semua di akhirat. Jasad yang berbeda,
postur tubuh yang berbeda, kulit yang berbeda, semuanya keindahan. Juga dikatakan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Urida alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhuluna al-jannata wa awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar." Diperlihatkan kepadaku 3 golongan dari umatku yang pertama masuk ke dalam surga, dan 3 golongan dari umatku yang pertama masuk neraka. Fa amma awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannah, kalaupun 3 golongan yang pertama masuk ke dalam surga, fasyahidu, orang yang mati syahid. Teman-teman, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun lagi tidak ada jihad, berharap minta agar Allah berikan syahadah di akhir hidup kita. Tulus minta. Karena toh kita juga akan meninggal. Bagaimana caranya Allah nanti? Kita tidak tahu. Tapi kata Nabi SAW dalam hadis yang lain untuk golongan yang pertama ini, man talaba syahadata bisidq ballagahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang minta kepada Allah matinya nanti mati syahid di akhir hidupnya, tulus, ikhlas, Allah akan berikan dia kedudukan orang yang mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya. Ini target utama seorang muslim. Bagaimana dia mati syahid. Umar bin Khattab berkata, "Ya Allah," di depan anaknya Hafsah radhiyallahu anhu majma'in, istri Nabi SAW, "Ya Allah, matikan aku syahid dan di kota Rasulmu Muhammad SAW, di Madinah." Ingin mendapatkan 2 keutamaan, mati syahid dan mati di Madinah. Mati di Madinah juga keutamaan. Karena kata Nabi SAW, "Man istata' minkum an yamut fil Madinah falyamut." Siapa yang bisa meninggal di Madinah maka meninggallah. Maka Hafsah berkata, "Wahai ayahku, bagaimana bisa anda mati syahid sementara anda tidak ikut jihad? Anda lagi ada di Madinah, apalagi minta mati di Madinah. Sekarang Madinah lagi aman. Waktu itu pasukan muslimin sangat kuat, disegani, seluruh dunia dikuasai pada saat itu, mayoritasnya. Ya. Maka kata Umar, "Ya'ti bihallah insya." Allah datangkan kalau Allah mau. Subhanallah, Allah datangkan Abu Lu'lu' Majusi, orang Majusi di Madinah, lalu menusuk Umar pada saat lagi sholat. Mati syahidlah beliau dan mati di Madinah. Allah punya cara. Ini golongan yang pertama masuk surga pada hari kiamat. Semua kita termasuk insya Allah. Dan syahid juga ada banyak. Di antaranya kata Nabi SAW, yang puncak adalah mati di medan perang. Tapi wanita yang meninggal lagi melahirkan syahid. Orang yang membela kehormatannya syahid. Orang yang membela hartanya syahid. Orang yang meninggal membela keluarganya, istri anak yang mau diganggu perampok lalu dia bela, terbunuh, syahid. Orang yang mati terbakar syahid. Orang yang tenggelam syahid. Orang yang meninggal dengan penyakit kusta atau lepra syahid, atau taun, ya, penyakit pes maksud saya. Orang yang meninggal dalam keadaan terjungkal dari kendaraan tunggangannya syahid. Jadi banyak sekali Allah SWT bisa berikan kepada kita keutamaan tersebut. Golongan kedua adalah wa abdun mamlukun lam yushgilhu riqqad dunya an ta'ati rabbih, dan seorang hamba sahaya yang bisa diperjualbelikan, tidak mengganggu keadaan dia dari urusan dunia karena dia jadi budak, bisa diperjualbelikan untuk menyembah Tuhannya. Dan yang ketiga, wa fakirun muta'affifun dzu'iyal, adalah orang yang fakir, susah hidupnya dan anaknya banyak, tanggungannya banyak, tapi tidak pernah mengemis sama orang, tetap patuh kepada Allah SWT, bersyukur terhadap nikmat Allah. Ini golongan ketiga. Ini juga termasuk keutamaan orang muslim yang memiliki keturunan yang banyak yang Allah berikan, dan dia hidupkan mereka semampu dia. Lalu kata Nabi SAW, wa awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, adapun 3 golongan dari umatku, ini dari kita, hati-hati. Nabi SAW sudah ingatkan dari 1400 tahun yang lalu, dan ini hadis akan dibaca oleh orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. 3 golongan dari umatku, yang pertama masuk neraka, fa amirun musallat, pemimpin yang bengis, mengambil haknya rakyatnya, menyiksa mereka, mendustakan banyak janji-janjinya. Yang kedua, wa dzu sarwatin min malin la yuaddi haqqallahi fi min malihi, dan seseorang yang kaya raya tapi tidak pernah memberikan hak Allah di hartanya, tidak ada sedekah, nggak ada zakat, nggak mau tahu, taunya cuma ngumpulin harta. Sekaligus saya titik beratkan di sini teman-teman, bedakan dan fahami beda fungsi antara zakat sama sedekah, beda fungsi. Zakat diambil dari kata-kata zakayu zakki, yang berarti pensucian. Ada syaratnya tadi, haul setahun dan nisab 85 gram emas kadar minimalnya.
Ini fungsinya mensucikan harta. Artinya kalau ada campuran uang haram, Allah bersihkan. Kalau sedekah, fungsinya melipat gandakan harta. Kenapa saya jelaskan ini? Karena ada orang kaya raya di Indonesia, terjadi itu, zakat mereka besar, misalnya 100 juta, 1 miliar. Maka mereka cicil mengeluarkan zakat ini dalam setahun. Maka mereka tidak sedekah lagi, berarti hanya mensucikan harta, tidak mau memperbanyak hartanya. Beda, zakat ada syaratnya cuma 2,5%. Ya, kadarnya, sementara sedekah 100% pun bisa. Dan kalau zakat haul 1 tahun, 1 tahun baru dihitung, kalau sedekah setiap hari. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya, tiap hari Allah turunkan 2 malaikat di pagi hari, yang satu mengatakan ya Allah lapangkan rezeki orang yang berinfak, yang satu mengatakan ya Allah binasakan orang yang bakhil. Maka sedekah tiap hari. Zakat juga tergolong hanya diberikan kepada 8 golongan saja. Tidak bisa orang kaya kecuali orang yang terlilit utang. Dari orang-orang kaya terlilit utang bangkrut baru bisa dikasih zakat. Tapi kalau sedekah, orang kaya orang miskin boleh kita kasih. Orang tua kita kaya raya, tapi kita ingin belikan rumah untuk beliau, belikan makanan, belikan pakaian, boleh. Sedekah lebih terbuka. Maka harus dikejar sedekahnya. Zakat setahun sekali. Ini perlu digarisbawahi. Kalau ada orang tidak pernah memberikan hak Allah di hartanya, termasuk golongan dari 3 golongan yang masuk neraka ini. Terutama masalah zakat di sini kena kewajiban. Kemudian yang ketiga, wa fakirun fakhur. Dan ini golongan ketiga yang juga kadang-kadang unik terjadi di masyarakat. Orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong, dosa, tapi ada pemicu. Ini sudah miskin sombong. Apa sebabnya? Untuk apa gitu kan? Manfaatnya apa buat dia? Tapi begitulah subhanallah, ada orang seperti ini, maka dia termasuk orang yang masuk ke dalam api neraka. Kemudian teman-teman sekalian, orang-orang yang pertama nanti masuk ke dalam surga adalah para fuqara muhajirin. Ini keutamaan orang-orang yang pertama masuk Islam di Mekah ya, terutama orang-orang miskin mereka. Ini memang orang-orang Mekah teman-teman dulu di awal Islam ini punya kedudukan luar biasa, luar biasa. Coba kita bayangkan teman-teman kalau kita ini hidup di fase Mekah dulu. Belum ada lampu, belum ada teknologi kayak kita sekarang, rumahnya orang masih dari tanah liat, ya. Terus ada orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ngaku nabi. Kalau tidak beriman masuk neraka. Kira-kira antum jadi Abu Bakar atau Abu Jahal? Saya kadang-kadang sering saya ulangi dalam pengajian, tapi saya juga merenungi gitu. Alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang. Quran sudah sempurna, sudah banyak terjemahan, masjid banyak. Apalagi kita lahir di Indonesia, mayoritas Muslim, banyak buku-buku agama, banyak dai-dai ceramah, gampang sekali. Di fase Mekah dulu, 13 tahun Nabi berdakwah, yang masuk Islam cuma 153 orang. Enggak banyak. Dan tiap hari disiksa. Siapapun dulu di Mekah orang Islam kalau lewat diinstruksikan oleh tokoh-tokoh Mekah, boleh pukul, boleh ambil hartanya, boleh bunuh, nggak apa-apa. Tersiksa luar biasa. Sumayyah dan Yasir radhiyallahu anhum ajmain, ini kalau saya kenang kisahnya kadang-kadang netizen air mata, luar biasa imannya. Sudah kita bayangkan teman-teman, Sumayyah dan Yasir adalah budaknya Abu Jahal. Waktu Abu Jahal dan teman-temannya sepakat, mulai sekarang kita siksa di pinggir jalan orang-orang Islam, bunuh mereka dengan separah-parahnya supaya semua mereka kapok, tidak ada masuk Islam lagi. Ditarik Sumayyah lagi hamil, diikat keempat kaki dan tangannya, dikait, ditarik dengan kuat dan lagi dalam kondisi hamil. Lalu Abu Jahal datang mengatakan, hai Sumayyah, tinggalkan agamanya Muhammad, atau ada tombak kecil dia pegang, lembing, ujungnya tajam, atau ini aku tusukkan ke perutmu pelan-pelan. Ini berat sekali. Bagaimana kira-kira kalau kita hadapi ini teman-teman? Ini seorang wanita yang hadap. Mungkin kita kena silet saja sedikit sudah susah. Kadang-kadang tidak pergi ke masjid malah. Ini subhanallah tombak tajam, kakinya dan tangannya diinjak. Di zaman itu ayat Al-Quran masih sedikit yang turun. Belum sebanyak kaum muslimin. Masih butuh keimanan luar biasa. Maka kata dia, aku tetap dalam agamaku. Maka Abu Jahal tusuk perutnya pelan-pelan sampai dia mati. Sampai kata Nabi SAW, disepakati oleh para ulama, orang wanita yang pertama disyahid dalam Islam adalah Sumayyah radhiyallahu anha.
Kemudian Yasir suaminya mau membela nggak bisa, diikat juga, didatangkan, disiksa juga, sampai akhirnya terbunuh juga. Waktu Nabi SAW melihat penderitaan mereka, Nabi belum punya kekuatan di Mekah, belum ada wahyu suruh berperang juga. Jawaban Nabi apa? Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarganya Yasir, tapi janji kalian surga. Lihat bagaimana mereka kuatnya teman-teman pada saat itu. Luar biasa. Bilal didatangkan di pasir, panas, ditaruh batu panas di dadanya dari pagi sampai malam. Tetap dia mengatakan ahad, ahad. Ditanya oleh para sahabat setelah dia hijrah di Madinah, wahai Bilal, kenapa anda bilang ahad, ahad? Kenapa nggak bilang Allah misalnya? Maka dia mengatakan, saya tidak temukan kalimat yang paling mereka benci kecuali ahad. Sifat Allah ahad, esa. Karena bagi mereka Allah boleh punya sekutu, makanya boleh sembah berhala-berhala. Begitu juga Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Itu waktu di zaman Umar bin Khattab dia masih hidup, waktu jadi khalifah. Lagi habis sholat, Umar bin Khattab biasanya habis sholat nanya-nanya sahabat. Ada yang lihat mimpi, ada yang punya cerita, menambah iman kami. Ada Khabbab dulu, langsung kata Umar, hai Khabbab. Umar tahu di masa Mekah dia pernah juga menyiksa umat Islam dulu. Apa siksaan yang paling berat buat kamu di Mekah dulu? Khabbab gak bicara apa-apa teman-teman. Di depan semua orang-orang dia buka bajunya. Karena laki-laki semua dibuka bajunya. Di belakang tulangnya itu, tulang belakang kita yang dari leher sampai ke tulang ekor, di sebelahnya ada lubang dalam. Dikatakan dalam riwayat ini kalau tangan kita dimasuk kepalanya bisa, kena dalamnya. Berwarna hitam, merah. Jadi orang lihat aja orang bisa rasakan sakitnya padahal tidak dirasakan. Dari atas sampai tulang ekornya. Umar nangis, sahabat nangis yang lain. Lalu kemudian Umar berkata, kamu diapakan ya Khabbab? Siapa yang buat ini? Dia bilang, wahai Amir Mu'minin, demi Allah mereka membuka bajuku di Mekah. Lalu mereka meletakkan batu-batu yang sudah sengaja mereka panaskan. Jadi bukan batu kena panas matahari, batu sengaja dibakar di api, ditaruh, disusun di tanah yang runcing-runcing, lalu saya diseret dengan kedua tangan dan kaki saya dipegang oleh 4 orang algojo, diseret di atas batu itu, sama bolonglah seperti ini. Tapi subhanallah nggak goyah iman mereka, mereka kokoh. Makanya Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian siapa orang pertama yang masuk ke dalam surga? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau bersabda, orang-orang miskin dari kalangan kaum muhajirin yang dengan mereka hal-hal yang dibenci ditangkis dan mereka sabar. Seseorang dari mereka meninggal dunia sementara hajatnya masih terpendam di dalam dadanya, tidak bisa memenuhinya. Saking miskinnya waktu di Mekah dan disiksanya sampai mereka masih berangan-angan bisa memenangkan peperangan, bisa perang lawan orang kafir, bisa punya masjid sendiri, bisa punya keluarga yang islami, bisa punya anak-anak, mereka nggak bisa. Para malaikat berkata, wahai Tuhan kami adalah malaikat-malaikatmu, penjaga-penjaga dan penghuni-penghuni langitmu, jangan masukkan mereka ke surga sebelum kami. Tuhan menjawab, mereka adalah hamba-hambaku yang tidak menyekutukan sesuatu apapun denganku. Hal-hal yang tidak diinginkan ditepis dengan mereka. Seseorang dari mereka mati sementara hajatnya masih terpendam di dalam dadanya, dia tidak bisa menunaikannya. Saat itu para malaikat masuk dari segala pintu sambil mengucapkan, selamat bagi kalian atas kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Surah Ar-Ra'd ayat 24. Juga teman-teman sekalian, tanah surga, kerikil-kerikilnya dan bangunannya disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini disebutkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, dan Al-Busairi mengatakan semua perawinya thiqat, terpercaya, dan hadis ini sahih. Berarti Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, udkhiltul jannata fa idza fiha janabidul lu'lu' wa idza turabuhal misk. Aku pernah dimasukkan ke surga pada saat Isra dan Mi'raj. Ternyata di sana ada kuba-kuba dari mutiara dan tanahnya adalah kasturi yang wangi. Juga dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendengar salah satu sahabat berkata, sesungguhnya surga itu tanahnya lembut, putih dan dari kasturi yang murni. Maka Nabi SAW mengatakan benar. Juga dalam hadis Bukhari,
Waktu Nabi SAW bertemu dengan Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh pada saat Isra dan Mi'raj, maka Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan berita gembira kepada umatmu, kalau surga itu adalah istana yang luas, baunya wangi, tempat yang sangat tentram dan tidak ada kebisingan di dalamnya. Surga, teman-teman sekalian, terdiri dari istana yang bersusun-susun, dan setiap orang di antara kita itu akan memiliki banyak istana, bukan cuma satu. Setiap jenis ibadah itu punya istana sendiri. Bahkan kita bisa menambah sekian banyak istana kita. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, "Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'in wahidatin mujawwafa, tuluha sittuna mila, lil mu'mini fiha ahlun, yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'dha." Sesungguhnya setiap mukmin nanti di surga memiliki kemah-kemah dan tenda-tenda, istana-istana yang terbuat dari mutiara yang berongga, tingginya 60 mil, ya. 1 mil sekitar 1,5 kilometer kurang lebih, ya. Ini luar biasa tingginya. Di sana seorang mukmin mempunyai beberapa orang istri, di mana dia menggilir mereka di istana-istana itu, dan sebagian mereka tidak melihat sebagian yang lain. Artinya saking luasnya istana surga. Di dalam istana kita saja, teman-teman sekalian, sudah cukup untuk menjadi sebuah kenyamanan, dan rasanya tidak mau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu taman ke taman yang lain, dari pohon satu ke pohon yang lain. Kata Nabi SAW, sungguh penghuni surga akan duduk menikmati salah satu sudut dari sudut-sudut istananya, tamannya, ataupun pohon-pohon yang ada di surga. Selama 70 tahun dia tidak beranjak, kecuali karena dia ingin menikmati tempat yang lain. Dan pernah Khadijah radhiyallahu anha, bagi muslimah yang hadir mendengarkan ceramah kita ini, setiap istri ataupun yang akan menjadi istri nanti, berbaktilah yang baiklah sama suami. Perhatikan jawabannya Nabi SAW dan menggambarkan tentang surga ini. Khadijah radhiyallahu anha, istri yang mulia, walaupun beliau adalah seorang janda, tapi subhanallah sangat mulia melayani suaminya, sangat baik, ya. Dan beliau radhiyallahu anha saking sayangnya dengan Nabi, tulusnya melayani karena Allah, sampai sudah bisa mengetahui Nabi ini lapar atau tidak. Apa yang Nabi butuhkan tanpa ucapkan dia sudah bisa tahu. Terjadi Nabi SAW masuk ke dalam rumah setelah menerima wahyu Allah SWT, setelah diutus jadi Nabi. Khadijah melihat Nabi SAW lalu mengatakan, suamiku, saya akan pamit ke belakang sebentar. Nabi SAW belum tahu akan dilakukan apa oleh Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah pun ke belakang. Pada saat itu Jibril datang dan mengatakan, wahai Muhammad, istrimu ini Khadijah sebentar lagi akan datang membawa makanan kesukaanmu. Ya. Sampaikan kepada dia, maksudnya karena perbuatannya itu padamu sebagai suaminya, kalau Allah mengirim salam kepadanya, dan aku juga mengirim salam kepadanya, dan sampaikan kepadanya, karena perbuatan ini dia akan mendapatkan istana di surga. Apa cirinya istana itu? Dikatakan oleh Jibril atau oleh Nabi SAW. Kata Jibril, hadihi Khadijah, ikra'ha salam min rabbiha. Ini Khadijah akan datang sebentar lagi, hai Muhammad, sampaikan salam dari Tuhannya. Wa amarahu an yubashshirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fiha wala nasab. Dan sampaikan karena perbuatan ini dia akan dapat satu istana di surga dari mutiara berongga, tidak ada kebisingan padanya dan tidak ada kelelahan lagi. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Juga disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, kata baginda Nabi SAW, dakhaltul jannata fa idza ana bi qasrin min dhahab. Aku satu waktu dimasukkan dalam surga pada saat Isra dan Mi'raj kejadiannya, dan aku diperlihatkan satu istana semua dari emas, mengkilat. Fakultu, lalu aku berkata, liman hadzal qasr, untuk siapa istana ini? Qalu li syabin min Quraisy, ini untuk seorang anak muda dari Quraisy. Fadhanantu anni ana huwa, aku mengira, kata Nabi, akulah orangnya, karena aku Nabi dan aku juga dari Quraisy.
Fakultu wa man huwa? Lalu aku bertanya kepada Jibril, siapa anak muda Quraisy itu? Qalu li Umar bin Khattab. Para malaikat mengatakan itu untuk Umar bin Khattab. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim.